Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya akan menjelaskan tentang tujuan materi pertemuan, yaitu tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini yaitu mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan, menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Lalu ada fungsi surat lamaran pekerjaan. Kemudian ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Struktur surat lamaran pekerjaan itu bisa dilihat pada slide yang saya berikan. Jadi, sistematika surat lamaran pekerjaan itu sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu ada lampiran, lalu ada hal, kemudian alamat surat. Ada salam pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Kemudian, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk dalam isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut model gabungan. Lalu yang kedua, surat lamaran yang dipisahkan dari sebuah riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk suatu lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam suatu praktek pemakaian, yang paling banyak dipakai adalah model terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, dan model ini lebih digemari oleh para pencari kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Lalu ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai suatu bentuk yang menarik. Yang kedua, mempunyai suatu bahasa yang menarik. Dan yang ketiga, menggambarkan suatu kemampuan pelamar. Keempat, tepat pada suatu sasaran. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur surat, yaitu yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, pembuka surat. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, lampiran persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, atau alat bantu komunikasi lainnya. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Kelima, riwayat pekerjaan bila ada. Keenam, kemampuan yang dimiliki. Dan yang ketujuh, surat referensi bila ada dan pelamar memandang pihak pemberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan.
Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan. Seperti surat lamaran ditulis tangan di atas kertas yang bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan suatu mesin tik atau komputer. Lalu yang kedua, pelamar harus menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Pelamar juga harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu, jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, langsung menyebutkan suatu jabatannya. Lalu saya akan memberikan tugas untuk adik kerjakan. Mengenai tugas yang saya berikan, itu bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada struktur, jenis, unsur, dan hal-hal yang harus dicantumkan. Dan membuat surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh sembarangan, harus ada strukturnya. Kemudian membuat surat lamaran pekerjaan itu harus dengan sungguh-sungguh. Bisa diketik atau ditulis tangan. Nah, jika ditulis tangan itu benar-benar harus rapi. Kata-kata yang digunakan itu harus yang sopan, harus yang baku. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.